Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman sedulur. Pada malam hari ini saya masih bisa membuat konten di sebuah konten YouTube saya. Terima kasih wadah yang namanya YouTube dan juga pembuat handphone. Panjenengan adalah orang-orang sangat baik. Pada teman sedulur yang mampir mau mendengarkan, masih setia mendengarkan konten-konten YouTube saya doakan panjenengan semua selalu sehat, bahagia, berlimpah, panjang umur, dan selalu dimudahkan apapun yang menjadi keinginan panjenengan selalu terwujud karena Tuhan Allah sesuai prasangka hambanya. Tuhan maha baik, maha memberi, maha menyayang semua apapun ciptaannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali Pak Supono, terima kasih sekali yang jauh di sana di Pekanbaru. Panjenengan adalah orang sangat baik. Asrosiki, Pak Ustaz Sarudin, dan semuanya siapapun pendengar saya, agamanya apapun, sukunya apapun, dimanapun panjenengan berada, panjenengan adalah orang-orang yang sangat baik, sangat-sangat baik. Tetangga saya, saudara-saudara saya di sekitar saya, walaupun sampai detik ini belum pernah mendengar konten saya, tidak ada maksud apapun. Sekali lagi saya bukan siapa-siapa, namun saya sangat bersyukur dengan diri saya sendiri, dengan anak-anak dan istri saya, karena semua terwujud ada karena keinginan saya. Alhamdulillah. Baik teman sedulur, di perjalanan cerita konten saya kali ini saya akan bercerita di perjalanan hidup saya yang tidak akan lama lagi seperti biasa, yang sering sekali saya dan istri saya, anak-anak saya lakukan. Ketika ini saya ada cerita di tetangga kampung saya, mungkin sering sekali karena di sekitar saya alhamdulillah banyak orang muslimnya. Kalau di tetangga ataupun teman saya, teman istri saya ini, saya bercerita teman istri saya kebetulan pernah saya ngobrol sedikit, yaitu orang Kristen. Dia setiap acara lebaran beliau, hari besarnya, saya selalu datang dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Saya cerita nih, karena banyak juga orang-orang yang suku di acara galungan, orang-orang di tetangga kampung saya. Saya bercerita teman saya yang Kristen. Pernah suatu hari di tahun kemarin, saya ngobrol, ditanya, kebetulan itu teman istri saya. Dia bertanya, "Mas, saya heran, mengapa kalau teman saya itu di acara Natalan saya itu selalu hadir, iya, bersama anaknya mungkin, tapi sering sendirian. Dan juga teman istri saya juga kalau datang di acara Natalan di hari besar saya itu, ya cuman teman istri saya dan juga mungkin anaknya masih kecil." Tapi saya heran dengan sampean, dengan saya. Dia bertanya, "Sampean kalau saya itu selalu hadir dengan istri saya dan anak-anak saya dan sangat bahagia." Terus bertanya lagi, "Kalau menurut sampean, Mas, agama Islam dan Kristen itu bagaimana?" Saya hanya menjawab simpel saja, "Ini untuk saya, Mas, ya. Saya agama Islam itu awalnya kebetulan kok." "Duh, kok bisa?" "Ya, saya nggak ngomong tentang orang lain ataupun sampean sendiri yang beragama Kristen. Kalau menurut saya agama Islam itu kebetulan, yang awalnya kebetulan menjadi sebuah kebenaran." "Kok bisa kebetulan?" tanya si Mas itu. "Ya, kebetulan orang tua saya itu beragama Islam, kakek saya Islam. Kebetulan itulah saya menganut agama Islam awalnya. Kalau orang tua saya dulu hidup di tengah hutan, tidak pernah mengenal agama, mungkin saya juga belum beragama. Dan saya harus mensyukuri tentang yang kebetulan itu menjadi sebuah kebenaran. Seperti yang sampean bilang tadi, kalau saya memperdebatkan, ini singkat cerita, yang awalnya kebetulan itu
Saya tidak mau ikut-ikutan, Mas. Saya ingin mensyukuri sebuah kebenaran. Saya datang ke sini walaupun awalnya teman istri sampean, saya bahagia kan. Anak-anak saya senang, ada kue. Saya juga disambut dengan keluarga sampean dengan sangat menyenangkan. Itu kan kebenaran. Itu singkat ceritanya, Mas. Iya. Saya maksud. Tapi mohon maaf, jangan beda paham. Jangan salah paham. Mohon maaf, boleh beda paham tapi jangan salah paham. Saya bukan siapa-siapa, jangan percaya saya, Mas. Percayalah diri panjenengan. Saya hanya bilang seperti itu. Ya, paling tidak sampean tanya kawan saya. Orang seperti keluarga sampean itu sudah banyak menghargai. Mohon maaf, Mas, kalau saya datang ke sini menurut sampean hanya menghargai acara sampean, itu saya terlalu dangkal. Loh kok begitu, Mas? Kata teman saya tadi, ya. Saya bercerita ke agama saya. Ibarat saya melakukan ibadah puasa. Kalau sampean datang ke rumah saya di siang hari, sampean makan, sampean ngerokok, perokok ini merokok di samping saya atau di rumah saya, itu sampean bilang ataupun orang lain bilang, kok nggak menghargai saya yang puasa. Kalau saya puasa hanya untuk dihargai orang lain, mendingan saya ndak puasa, Mas. Sama seperti sampean. Kalau sampean itu merayakan hari besar Natal ini hanya untuk dihargai saya, bukankah seperti yang saya ucapkan? Tanyakan ke diri panjenengan. Tapi mohon maaf, 1000 kali maaf. Di Islam ada kelompok-kelompok ataupun aliran yang di situ banyak sekali terlihat di televisi maupun di media-media. Ketika bulan puasa ada yang menutup orang berjualan makanan dengan bahasa tidak menghormati ataupun menghargai orang yang sedang melakukan ibadah puasa. Mohon maaf, mungkin hanya beda paham, jangan salah paham. Kalau Islam melakukan ibadah puasa hanya ingin dihargai orang lain, mendingan ndak usah puasa dulu. Tanyakan dengan diri panjenengan. Karena guru sejatimu ada di dalam dirimu sendiri. Saya berbagi teman sedulur. Kalau hanya ingin dihargai orang lain ataupun orang banyak, sangat gampang sekali. Mengapa harus menutup orang berjualan? Mengapa harus melarang orang makan di siang hari? Kalau memang itu bukan orang Islam. Keluar aja dari rumah bawa uang sekepok ataupun berapa jumlahnya. Berikan uang itu, minimal belanjakan pada pedagang itu. Kalau memang ingin lebih dihargai orang banyak, berikan uang itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Pasti akan lebih dihargai. Terima kasih teman sedulur. Saya kembali ke cerita dengan teman saya. Karena yang awalnya kebetulan tadi, ketika manusia mau menggunakan pikirannya dengan baik dan menyenangkan, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan sebelum saya ada yang namanya air, batu, dan pasir. Ketika manusia itu menemukan, berpikir untuk menyatukan 3 unsur itu, maka akan menjadi sebuah bangunan yang sangat indah. Pemikir-pemikir manusia yang sudah bisa menggunakan pikirnya dengan jernih, dengan baik, dan dia sudah memikirkan menciptakan sebuah semen yang bisa menciptakan sebuah bangunan dari pasir, air, dan juga batu, dicampurlah dengan semen.
itu akan menjadi sebuah bangunan yang kuat dan sangat indah. Itulah yang awalnya dari kebetulan agama kita apapun, berbeda-beda agama, jika itu kita mensyukuri tentang kebenaran yang sudah ada ini, kita selalu bersyukur, bertemu siapa saja, agamanya apapun, saling menghargai, saling menghormati, saling kita berpikir positif, baik dan menyenangkan, pasti akan indah dan sangat-sangat menyenangkan di mana saja dan kapan saja. Itulah keyakinan saya, bahwasanya orang Islam yakin dengan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah suri toladan, contoh umat manusia yang diyakini umat Islam. Kalau saya pertama dari kakek nenek saya yang memang benar-benar mengurus saya dari kecil, cerita-cerita dari beliau, cerita dari buku yang saya dengarkan, yang saya lihat dari tokoh-tokoh orang-orang terdahulu, dari para wali, sahabat, dan juga cerita Nabi Muhammad SAW, saya ambil yang baik dan menyenangkan. Alhamdulillah. Karena siapapun orangnya yang ucapannya jelek, menyakiti, bahkan mengajab orang lain, itu pasti sudah tersimpan di dalam pikirannya. Ketika yang keluar yang baik dan menyenangkan, berarti dia selalu memasukkan data yang baik dan menyenangkan pula. Karena hidup di dunia ini, ketika mengingat pesan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, jika saya tahu ataupun kami ini tahu besok akan kiamat ataupun mau mati, apa yang harus saya lakukan? Rasulullah menjawab, jika masih ada biji di tanganmu, maka taburkanlah. Rasulullahnya berpesan, jika masih ada waktu kesempatan kamu hidup, berbuat baiklah. Itulah teman sedulur, saya berbagi di konten YouTube saya ini, salah satunya untuk sebagai pemahaman untuk anak-anak saya yang masih kecil, dan juga untuk teman sedulur yang suka ataupun mengikuti konten-konten saya. Ambil yang baik, abaikan yang kurang menyenangkan. Itulah teman sedulur, terima kasih sekali. Karena jangan pernah memperdebatkan yang awalnya dari kebetulan tadi. Agamanya apapun, mereka punya tokoh, mereka punya pemuka agama. Dan semua agama yang diakui pemerintahan itu pasti mengajarkan kebaikan. Jangan Anda mengintai, mendengarkan, mencari-cari hal-hal yang keburukan ataupun yang kurang mengenakan. Jika menemukan sesuatu yang tidak mengenakan, maka jangan kau beberkan. Buang saja, abaikan saja. Jangan pernah kau simpan. Karena jika kalian teman sedulur menyimpan data yang buruk dari mana saja, dimanapun juga, pasti suatu saat akan keluar keburukan itu. Yang karena manusia itu ada yang namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Baik teman sedulur, mudah-mudahan konten saya ini bukan yang terakhir. Saya hanya berbagi, dan sekali lagi saya sangat berterima kasih untuk panjenengan semua konten-konten YouTube yang lainnya yang sudah mampir. Dan mungkin saja saya kurang terlalu banyak waktu untuk mendengarkan konten-konten teman sedulur. Saya pastikan panjenengan adalah orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang sudah Allah ciptakan sebagai wali Allah, sebagai khalifah di dunia ini untuk berbagi kebaikan kepada siapa saja. Tuhan ciptakan dengan tumbuh-tumbuhan, binatang, apalagi dengan sesama manusia. Ayolah berpikir yang baik, positif dan menyenangkan. Bukan hanya menyenangkan ke diri sendiri, jika bisa bicara, ucapkan yang pasti menyenangkan didengar telinga siapapun juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.